seperti yang disampaikan oleh Pak Bob sebelumnya ya, bahwa dampaknya kepada dunia usaha ini memang tidak terhindarkan lagi begitu. Dan di satu sisi mungkin dari kacamata Anda sendiri ya berkaitan dengan kebijakan timbang-timbang kebijakan utamanya dari berkaitan dengan suku bunga acuan yang baru saja dinaikkan oleh Bank Indonesia dan dampaknya ke dunia usaha sendiri akan seperti apa? Karena di satu sisi kita ketahui bahwa ekspektasi ataupun juga harapan dari kebijakan ini adalah akan menekan pelemahan rupiah begitu ya, sehingga tidak melemah lebih lanjut lagi. Tapi di satu sisi juga tentu ini akan meningkatkan cost begitu ya bagi dunia usaha utamanya berkaitan dengan ekspansi. Seperti apa Pak Andri? Ya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa dengan kenaikan suku bunga ini, pelaku usaha akan melihat bahwa, mereka untuk melakukan ekspansi akan ditahan terlebih dahulu begitu ya. Apalagi kalau kita melihat, beberapa waktu kebelakangan ini begitu ya, sebelum bahkan, kenaikan suku bunga, acuan, dari pelaku industri sendiri masih enggan untuk melakukan ekspansi. Karena mereka masih melihat, situasi terkait dengan, perekonomian domestik, maupun juga, global begitu, Mbak. Dan kalau kita melihat memang, kita tidak ingin bahwa, pelemahan rupiah ini, juga semakin dalam, karena tentu ini akan memberikan, tekanan lebih lanjut ya terhadap, barang-barang yang, kita lihat bahwa barang bahan baku impor masih, cukup, tinggi ditekan oleh, pelemahan dari, rupiah begitu. Begitu pula dengan, barang modal. Dan kalau kita melihat memang sebetulnya dengan, sulitnya, pelaku industri, untuk mengimpor, dari bahan baku maupun barang modal, dan juga, tekanan ya yang secara bersamaan, rupiah yang melemah, ini menurut saya justru juga menjadi, salah satu tekanan yang cukup besar terhadap, produktivitas dari, eee industri begitu. Nah ini menurut saya dengan suku bunga acuan ini sendiri setidaknya, diberikan, bantalan yang, cukup agar pelemahan rupiah tidak cukup jatuh begitu, sehingga industri, setidaknya bisa, melakukan impor bahan baku dengan harga yang cukup kompetitif. Tetapi dalam hal ini kita juga perlu mengingat bahwa, kebijakan pemerintah itu perlu dilakukan evaluasi, terutama kalau kita berbicara mengenai, neraca komoditas ya, kemarin juga terkait dengan, lartas-lartas yang, tentunya, tidak cukup, produktif begitu ya bagi, usaha untuk mendorong, kinerja industri ke depan. Kalau misalnya, tidak ada evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan lartas untuk impor, saya yakin sebetulnya sampai dengan akhir tahun kinerja industri tidak akan beranjak, dari, level 4% begitu ya. Mhm. Jadi industri manufaktur pasti akan tertekan, lebih dalam begitu dan, alih-alih kita misalnya tumbuh, sesuai dengan target pemerintah dalam asumsi makro 5,2%, ini bisa jadi, angka pelemahannya hingga 4,7% begitu ya, atau sampai 4,8%. Nah ini tergantung dari, kinerja dari industri manufaktur sebagai penggerak utama dalam perekonomian kita, Mbak. Oke, baik baik. Kemudian saya akan ke Pak Bob begitu ya, tanggapan Anda, tadi Anda menekankan bahwa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha kecuali tadi dengan, meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Apakah ini artinya, akan ada ketika kondisi akan lebih berat lagi begitu ya, apakah akan ada arah efisiensi mungkin, yang berpengaruh kepada para pekerja begitu ya? Karena kita lihat dalam beberapa waktu terakhir juga, memang isu berkaitan dengan, pemutusan hubungan kerja ini tidak terelakkan lagi begitu, utamanya juga berkaitan dengan beberapa industri tertentu. Nah, apakah akan mulai mengarah ke sana dan, di satu sisi mungkin cara lain yang bisa dilakukan oleh, para pelaku usaha untuk tetap bisa, menjaga, para buruh ini sendiri juga masih tetap bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian menjaga daya beli mereka juga seperti apa begitu, Pak Bob? Mungkin spirit kita seperti itu ya, bahwa kita berusaha untuk mempertahankan employment, ya, menghadapi situasi yang, tidak menguntungkan ini ya. Karena buruh itu punya posisi strategis ya, dia produsen sekaligus konsumen. Nah, jadi produsen itu dia bersama-sama dengan perusahaan bagaimana melakukan efisiensi, peningkatan produktivitas, demi untuk menjaga pasar, di mana mereka sendiri di situ berfungsi sebagai
konsumen gitu loh, ya. Nah jadi, kalau di perusahaan sudah jelas lah polanya ya, dia mulai melakukan ya tadi Pak Andri sudah mengatakan ya menahan, ekspansi, kemudian juga meningkatkan, efisiensi, hal-hal yang nggak perlu kurangi, peningkatan produktivitas, kemudian juga termasuk menggunakan teknologi yang nantinya juga berdampak terhadap penyerapan, tenaga kerja. Tapi intinya kita bersama-sama dengan pekerja itu berusaha meningkatkan, daya tahan kita menghadapi, challenge ya yang seperti ini. Tapi saya ingin melihat bahwa kita harus lihat jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Sebenarnya kan jangka panjangnya tone-nya kita ini kan interest-nya turun itu, Mhm, ya. mhm, Yang dilihat oleh penurunan suku bunga yang di US yang tertunda, ya, mhm. sehingga muncullah terjadi capital outflow. Tapi secara jangka panjang kan turun. Ya. Artinya kita juga nanti akan membaik. Nah, jadi kita juga selain berpikir bagaimana mengantisipasi, kita juga saya ingin ya dunia usaha, pemerintah, kemudian juga pekerja untuk berpikir in front of the change, ya. Jadi apa ya, kalau kita lagi turun ya, itu kita justru harus mempersiapkan kalau misalnya terjadi recovery. Mhm, Kalau kita lagi di atas, kita mempersiapkan sewaktu kita turun. Jadi kalau kita turun mulai berpikir bagaimana menghadapi penurunan, menurut saya terlambat gitu loh. mhm, Ya, kita sudah punya flow ya. Tinggal nanti apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya yang kita nggak antisipasi ini kesulitan di pengadaan bahan baku dan sebagainya. Ini yang kita sebenarnya nggak memperkirakan. Tapi kalau untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kita sudah punya pola. Dan yang kita harapkan yang pertama adalah employment bisa terjaga. mhm, Sepanjang mhm. buruh dan pengusaha itu bisa sepakat ya untuk melakukan efisiensi, pengurangan dan lain sebagainya. Ya. Nah itu yang sebenarnya yang kita harapkan dan bisa kita jalankan melalui dialog dengan para pekerja. Ya, karena situasi ekonomi saat ini tidak hanya menimpa pekerja ya, karena interestnya naik, kemudian juga cicilan dia naik dan lain sebagainya. Di dunia usaha juga cost of fund-nya naik, kemudian juga dengan adanya pelemahan rupiah juga biaya produksi akan naik. Pemerintah juga butuh likuiditas untuk memperkuat fiskalnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih kita meramu ini semuanya? Semuanya butuh, pemerintah butuh, dunia usaha butuh, pekerja butuh. Gimana cari titik optimumnya ya? Mhm, Ya, mhm. apa yang harus menjadi leading sektor yang kita harus jaga betul ya? Kalau menurut saya sih nomor satu yang harus kita jaga betul adalah employment. Ya, Jadi kalau bicara baik. pekerja bukan masalah daya beli saja, Mhm, tapi juga yang di luar dunia kerja juga harus jadi pertimbangan utama kita. Kemudian yang kedua memang daya beli pekerja karena mereka punya fungsi yang strategis sebagai mhm, produsen mhm. dan konsumen. Konsumen. Yang ketiga ya bagaimana perusahaan ini bisa beroperasi dengan baik, dengan lancar. Ya. Baik, baik.